Nah, teman-teman, di part yang terakhir ini saya akan melanjutkan kriteria perangkat lunak. Yang ketiga itu adalah bahasa pemrograman, ya. Jadi inilah bahasa yang menjadi bahasa mesin yang diterjemahkan oleh mesin komputer sehingga bisa menjalankan aplikasi yang ada di dalam sebuah komputer, ya. Bahasa pemrograman sendiri ada tiga macam, ya. Yang pertama bahasa tingkat rendah atau low level language, ya. Dia itu adalah pengkodean bahasanya hanya menggunakan kode angka 0, 1, 0, 1 dan sebagainya, ya. Itu yang dibaca oleh mesin mesin komputer, ya. Kemudian ada bahasa tingkat tinggi atau high level language, ya, yaitu bahasa masuk dalam bahasa pemrograman yang mudah dipelajari oleh pengguna komputer karena menggunakan bahasa Inggris. Contohnya Basic, COBOL, Pascal, ya, Fortran dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada bahasa generasi keempat atau fourth generation language, ya. Jadi dia adalah bahasa yang berorientasi pada objek yang disebut object oriented programming, ya. Contoh seperti ini misalnya Visual Basic, Delphi, Visual C++. Nah, inilah bahasa generasi keempat inilah yang digunakan oleh laptop-laptop yang keluaran terbaru, ya. Ya, jadi semakin tinggi bahasa pemrogramannya, maka semakin tinggi juga eh, apa namanya kualitas dari sebuah komputer, ya. Jadi semakin rumit bahasa pemrogramannya, maka aplikasi yang ada dalam eh, laptop atau PC itu akan juga lebih canggih, ya. Nah, terus yang keempat ada program bantu atau utility. Ya, di sini ada Norton Utility, ada WinZip, Norton Ghost, antivirus, ya, defragment, ada ScanDisk, ya. Masing-masing punya eh, fungsinya masing-masing, ya. Seperti WinZip ini adalah untuk mengkompres, membantu kita program eh, aplikasi yang membantu kita untuk mengkompres eh, apa namanya file, ya, atau folder. Kemudian antivirus, ya, membantu kita untuk eh, menghalau virus yang ada di dalam laptop kita. Terus yang ke ada juga scan disk, ya. Scan disk ini adalah dia membantu kita untuk men-scan disk yang ada di dalam laptop kita sehingga disk kita itu dalam keadaan aman. Kemudian manfaat perangkat lunak, ya, ada tiga. Yang pertama software sebagai produk, ya. Jadi software dibuat untuk dijual kepada masyarakat atau perusahaan yang membutuhkan, ya, seperti misalnya aplikasi kasir, ya. Ini aplikasi ini sengaja dibuat supaya nanti ditawarkan kepada perusahaan retail, perusahaan supermarket, ya, minimarket, ya, supaya bisa mereka pakai untuk memudahkan pekerjaannya, ya. Kemudian ada juga di sini software untuk perpustakaan, ya, sehingga software ini bisa memudahkan pelanggan untuk pengunjung perpustakaan untuk mencari buku. Kalau misalnya bagi instansi yang perpustakaan, dia bisa gunakan untuk apa namanya jika ada pengunjung yang ingin eh, meminjam buku, maka datanya semua tersave di dalam software ini, ya. Manfaat kedua yaitu software bisa sebagai sebuah bisnis, ya. Jadi software dimanfaatkan untuk memberikan penghasilan secara terus-menerus melalui jalur bisnis, ya. Misalnya Windows ini, ya, sistem operasi Windows ini sebenarnya itu dia berbayar, ya. Kalau di luar negeri itu orang yang ingin menginstal program, ya, dia harus membayar, ya.
tapi beda dengan yang kita jumpai di kehidupan masyarakat kita, termasuk kita ya, kita menginstal program itu karena kita sudah eh, mengcrack ya, atau istilahnya mengambil secara ilegal eh, kunci sehingga kita bisa menginstal secara gratis ya. Sebenarnya itu tidak boleh ya, karena ada lisensinya semua. Kemudian software sebagai proyek ya. Jadi software juga bisa digarap oleh seorang individu atau perusahaan untuk dijadikan sebagai proyek untuk mendapatkan penghasilan ya. Misalnya proyek pembuatan website instansi atau dinas-dinas pemerintahan ya, seperti ini ya. Ini semua menggunakan bahasa pemrograman yang tadi kita kenal, ada yang bisa kita otak-atik ya, misalnya MySQL dan Ubuntu dan sebagainya. Nah, inilah tampilannya yang bisa kita lihat sehingga ini bisa menjadi penghasilan bagi seseorang atau perusahaan yang tekan kontrak dengan pemerintah untuk pembuatan atau maintenance website-website yang pemerintah punya ya. Jadi itulah tadi pembahasan tentang perangkat lunak ya. Mudah-mudahan ada sedikit bertambah pengalaman pengetahuan teman-teman ya. Tapi kalau misalnya masih ada yang ingin ditanyakan kurang jelas atau belum paham, bisa ditanyakan di grup ya, nanti kita diskusikan. Oke teman-teman, kita akhiri pertemuan kita dengan sama-sama membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.